Bu Sri, Silakan. moderator. Sabar, saya siapkan ini Pak, recordnya dulu. Halo Bu Sri, kita mulai saja. Iya Pak, saya lagi menyiapkan ini untuk recording. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Halo Bu Sri. Tidak terdengar ya Pak? Mulai saja. Tidak terdengar. Kayaknya belum semua connect, Pak. Halo, saya sudah nyalakan mic Pak. Belum terdengar ya Pak? Halo. Tunggu saya itu putar itu. Halo. Sudah Pak? Cek, cek. Sudah terdengar Pak suara saya? Kurang jelas, enggak ada dengar. Ya jaringannya Bu Sri agak ini Pak. Aduh. Padahal Ya, sudah Bu. dimulai. Ya, mulai. Bisa terdengar Pak Sudin? Enggak terdengar itu Pak. Halo Pak Sudin. Sudah. Sudah terdengar? Sudah. Sudah, oke, baik. Assalamualaikum. Sudah kedengaran suara Ibu. Jaringan Ibu ya. Aduh, tele kelompok ini. Tinggal Putus-putus Bu jaringannya Bu, jaringannya Ibu kurang bagus. Terdengar putus-putus. Coba lagi Pak. Cek, cek. Selamat siang. Terdengar Pak? Tuh ya, Kak, ya. Putus-putus Bu, putus-putus. Aduh. Sabar Pak. Mama. Teman. Bagaimana? Lalu? Kalau uang sabar dulu, Mama. Tidak ada. Pak Parlin, unmute dulu, Pak Parlin, kedengaran itu. Halo, terdengar Pak Sudin? Siapa yang berani? Halo? Ya, sudah jelas ya. Oke. Ya Bu. Oke, baik. Sudah Bu, sudah jelas. Ya. Sebentar ya Pak. Oke, baik. Terdengar jelas ya Pak ya? Halo? Iya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Iya, ya. sejahtera bagi kita semuanya. Halo. Putus hanya Ibu, nggak kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok saya nggak dengar suara aku ya? Dengar Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu, dengar suaranya. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang suaranya banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan karya Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi di Vicon pelatihan online di Provinsi Papua. Kita menginjak ke hari yang ketiga, di mana materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Sudin Lahasia. Sebelum kita mulai, saya bacakan kurikulum vitae dari beliau, yaitu adalah sebagai berikut. Nama lengkap Sudin Lahasia MPD, tanggal lahir Banda Naira 9 September 1982, alamat Jalan Sarmi nomor 71 AB Pura Kota Jayapura. Riwayat pendidikan: S1 Pendidikan Guru Agama Islam STAN Al-Fatah Jayapura, S2 Pendidikan Agama Multikultur. Pekerjaan beliau adalah guru madrasah di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Numbai Jayapura. Kemudian yang kedua, pimpinan dan umat Papua. Yang ketiga, dosen Universitas Ahmad Dahlan Papua. Organisasi yang beliau ikuti yaitu adalah Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Sains dan di Jayapura, Sekretaris MKKG Madras Jayapura, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Jayapura, Sekretaris Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Papua, dan Wakil Jenderal Indonesia. Demikian kurikulum vitae dari kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk menyingkat, moderator sekaligus sendiri untuk menyingkat waktu, kita mulai saja kepada Sudin Lahasia MPD, kami persilahkan. Silakan Pak Sudin. Iya. Iya, terima host kelas moderator ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Bapak Ibu sekalian. Sudah hari ketiga ya kita bersama ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan, kita juga masih diberi kesehatan. Meskipun di tengah wabah pandemik ini kita masih bisa tersenyum, kita bisa masih berbagi ilmu dan kesempatan, dan untuk kesempatan yang berbahagia ini seharusnya ini materi pertama ya,
sebelum kita acara seminar dan classroom, kemarin Google Classroom ya. Tapi sudah lain hal karena Ibu itu materi Profesor Tiur minta hari pertama, kemudian Bu materi untuk classroom itu ada jadwal hari ini. Beliau ada jadwal hari ini di RRI ya, pembelajaran melalui media RRI. Bapak Ibu sekalian, tidak asing lagi ya penggunaan Jitsi ya. Karena ini dari kedua ya, tentu beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, teman-teman sekalian sudah agak tidak canggung lagi menggunakan Jitsi. Dan memang sejak pandemi virus corona mulai menyebar, jumlah pengguna aplikasi yang berbasis web itu mulai booming ya, tanpa terkecuali adalah Jitsi. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung atau mungkin hari ini, Jitsi mungkin sesuatu yang baru ya. Selama ini kita mungkin mengenal Zoom atau mungkin ada juga Cisco Webex dan Google Hangout dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan tentang materi kita ya. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya? Tidak, Pak. Tidak kelihatan. Kelihatan. Belum kelihatan, masih gelap. Masih gelap ya, benar ya. Tampilannya nggak kelihatan Ibu ya? Masih gelap Pak, belum kelihatan. Bentar. Asa nggak dengar suara saya di sini. Kecil kayaknya. Iya, Pak ini? Ya, ini baru tampak. Sudah Gambarnya. Ya, Pak. Ya, Ya, ini sudah terlihat ya? sudah. Pengenalan aplikasi Jitsi untuk pembelajaran berbasis online. Jitsi adalah layanan video gratis dan tidak memiliki batasan peserta. Jadi ini layanan video conference ada layanan video conference yang sepenuhnya terindikasi sehingga semua pembicaraan Anda bisa tidak berkemudian orang lain dan Jitsi Meet juga open source sehingga aman dikerjakan oleh banyak orang. Ibu sekalian, apa saja fitur Jitsi? Ini ada yang paling utama itu adalah yang pertama atau view pemberitaan aktif atau peserta yang hadir videonya. Bisa lihat, bisa melihat peserta untuk melihat videonya siapa dan siapa. Aplikasi yang bisa digunakan Arom dengan password. Kita bisa menggunakan password untuk membuka room. Screen sharing ya, kita bisa menyiapkan materi yang bisa kita share kepada para peserta ya. Bisa dalam bentuk streaming video, bisa dalam bentuk langsung kita live. Asal yang penting kita punya ini ke YouTube. Kemudian dokumen teks bersama seperti Messenger gitu ya dalam paket. Berikut kita juga bisa raise atau lower untuk angkat tangan kalau kita bertanya atau kita memperhatikan pada pembicara. Yang berikut statistik time peserta dalam ruang itu kita bisa jadi peserta, kita bisa jadi host, kita bisa melihat statistik peserta ya, baik itu kekuatan datanya dan sebagainya. Kemudian push talk mode, kemudian kita bisa putar video melalui sharing ke YouTube dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengopsikan mute atau pembicara ya, yang jadi bicara peserta itu kita bisa diamkan, kita hanya bicara yang bisa digunakan adalah pembicaraan kita. Kita bisa kontrol mode pembicaraan. Kemudian yang berikut adalah yang dilakukan video conference jika bisa didapat. Yang berikut adalah cara menggunakan Jitsi. Bapak-Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah kita mengunjungi Jitsi tanpa harus mendownload ya. Ini kelebihan Jitsi itu adalah kita tanpa harus mendownload, langsung masuk ke link
kemudian kita buka, langsung akan terkoneksi. Kita juga dapat membagi link secara mudah dan menambahkan password untuk mencegah orang yang tidak diinginkan join ke dalam sesi video conference. Kita juga bisa menelpon secara berjam-jam tanpa ada batasan waktu. Kemudian kualitas video bisa diatur sesuai dengan selera dan tergantung jenis perangkat yang kita gunakan. Apabila kita menginginkan peserta meeting keluar, cukup dengan klik partisipant tersebut dan opsi untuk klik akan tersedia. Maksudnya ketika dalam forum ada yang mengaco atau yang ribut, kita bisa nge-live dia, bisa mengeluarkan dia. Ya, yang berikut adalah bagaimana cara mulai Jitsi di laptop. Ini ya. Yang pertama, masuk ke halaman Jitsi, kita klik di itu, lihat itunya, kemudian akan muncul seperti ini ya. Yang berikut, setelah masuk ke halaman utama Jitsi, kita buat apa? Kita bisa lihat di situ tampilannya. Kita bikin room bernama Start Head Room, lalu kita klik dulu. Maka selanjutnya kita akan dapatkan URL untuk room yang baru saja kita buat. Maka roomnya akan jadi seperti ini. Jadi insert room. Nah ini kita bisa copy para audiens kita, para peserta konferensi kita. Ini ya Kak. Nah kalau kita punya meeting suara atau video, kita tinggal klik do atau demo. Kalau kita meeting apabila institusi kita memilih server pribadi, maka akan disesuaikan dengan alamat server Jitsi institusi kita. Itu URL kita bagi pada rekan-rekan kerja, maka akan muncul seperti ini. Ya, tadi itu penggunaan Jitsi komputer atau PC. Sekarang penggunaan Jitsi melalui Android dan HP. Yang pertama, kita masuk ke Google Play atau di Play Store dari aplikasi Jitsi, kemudian kita install. Ini Play Store, kemudian yang berikut, setelah itu kita install aplikasi Jitsi seperti di layar ini Pak. Maka Jitsi kemudian kita buka. Apabila diminta untuk menggunakan kamera atau itu, kita tinggal allow. Kemudian setelah itu kita siap menggunakan aplikasi Jitsi seperti ini. Tinggal kemudian invite room yang kita gunakan, kita bikin kepada teman-teman kita melalui akun, baik itu Facebook atau TV atau Messenger. Ya, langsung kita praktek Bapak Ibu ya. Ya, langsung kita praktek. Tadi materinya saya pikir materi itu sudah beberapa hari yang lalu kita sudah terbiasa. Sekarang kita praktek bagaimana cara mulai dari video ini ya. Apa itu? Tidak mungkin artinya ibu kasih, kau bayar ibu terus ibu terkasih kau sampul. Ya, kita masuk lalu Jitsi. Langsung kita pilih Jitsi Pak. Ya, kita pilih. Kita bisa pilih yang di ini, bisa yang terserah kita ya. Nah, kemudian kita klik room ya, start meeting. Di sini sudah ada contoh. Di sini rapat di Papua. Izin Pak, izin. Saya agak pelan sedikit Pak, mohon maaf supaya. Oh iya, contoh ya. Nanti tadi dari awal ya kita masuk ke ini Jitsi Meet, langsung klik di itu ya, kemudian langsung kita ketik ini ya. Contoh saya bikin room baru, rapat. Ini kalau pakai laptop ya, rapat di Serui contoh. Serui. Ada dari Serui ya? Ada ya contoh Serui. Bisa kita kalau pakai kalender kita mau rapat berapa hari mudah ya, maka muncul room seperti ini. Kalau itu aja saya sendiri ya. Ya di wajah ini kemudian bagi ini ya, kalau kita pakai paspor kita tinggal pilih paspornya, paspor ya. Kalau kita menggunakan paspornya contoh di paspor berapa 1 2 3 4 5. Nah ini kita tinggal Bapak Ibu sekalian kita tinggal copy ya. Terus kita bagi kepada bagi ke rekan-rekan kita ya, ke rapat atau untuk biasanya kita ke ya. Setelah itu sudah selesai masuk seperti ini. Nah ini ada jumlah peserta di sini ya. Kita klik ini maka akan termuncul semua peserta. Kemudian ada
aplikasinya di sini ya. Kalau video quality, kualitas video kita mau kecil. Kalau brand kecil dan bandwidth yang low kecil cuma kelihatan ini ya, pendengaran suara tapi nggak kelihatan muka. Sama ya, kita tinggal atur ini gambarnya. Kemudian yang berikut blend screen. Kita klik kembali, kemudian ya start live. Kalau kita pengen live ya, kalau kita pengen live ini nanti pendukungnya ya. Kalau kita live ya, kalau kita pengen live streaming nanti akan muncul apa? Di sini tanda merah di untuk rekaman ya, di sebelah ini ya. Kalau kita pengen live ini. Ya, kalau live ini kita harus punya aplikasi ini ya, pendukung di YouTube. Kemudian sebetulnya saya belum punya akun di YouTube. Kemudian kita kalau kita merekam ya, rekam juga harus kita download aplikasi Dropbox ke ini kita contoh ya. Ini kalau saya sudah upload ini Dropbox, kita tinggal live. Ketika kita live, kita rekam Pak, nanti muncul tanda merah di sini ketika kita rekam ya. Ini kalau kita rekam, tapi syaratnya kita rekam adalah kita harus install aplikasi ini Dropbox ke PC kita. Ini kalau kita rekam maka akan muncul ini seperti ini, ada tanda recorder di sini. Kemudian berikut kita share video ya, share video dari YouTube, mungkin dari aplikasi kita, dari video-video yang kita tampilkan untuk peserta, kita bisa share linknya. Jadi tinggal milih link apa contoh, saya contohkan link kemarin ya, link yang kemarin. Ini link video kemarin ya, ini saya sudah siapkan. Link yang kemarin pembelajaran tentang video classroom itu, Google Classroom ini. Iya. Ya. Kita klik kembali, nah ini. Kemudian berikut ini untuk ini, kalau blur my background ini kita untuk memblur tampilan belakang kita ya, ketika kita lihat di rumah kita berantakan atau tidak terurus, maka kita bisa bikin blur. Recording is on. Yang berikut setting ya, ini setting kita bisa lihat kamera, kualitas kamera kita, kualitas mikrofon kita ya, kita bisa milih di sini, kita bisa mengatur. Kemudian yang berikut adalah ini untuk kita pengendali kegiatan Pak, Ibu ya, Ibu Bapak, kalau kita ingin klik sini, maka semua peserta termute, tinggal cara didengar. Kontrol dari sini, tadi yang ditanyakan Pak siapa tadi? Ini dari sini. Kemudian juga ini speaker ya, kita bisa lihat kemampuan speaker kita. Kemudian yang berikut terakhir adalah Discord. Ini kita bisa menggunakan keyboard ya, keyboard untuk perintah scroll kita. Kasih di sebelah sini, ini untuk angkat tangan ketika kita mau bertanya atau ada perhatian. Recording has stopped. Ini untuk tampilkan materi-materi ada cerita. Kalau enter ini ada di sini. Kalau aplikasi Windows ini yang kita ada di bawah, antara kalau Chrome tabel itu aplikasi atau URL yang aktif. Tinggal pilih. Kalau ini saya tampilkan WhatsApp, maka yang muncul adalah WhatsApp. Ya.
adalah WhatsApp. Dari sini kalau aplikasi ini sudah menampilkan di bawah, di bagian bawah. Sementara kalau Comtable itu bagian atas. Jadi dia untuk dalam program ini ya, Messenger, atau kita bisa berbagi tulisan di sini. Iya, sudah ya Pak? Mungkin saya pikir itu ya, yang saya sampaikan agak singkat ya. Iya. Saya pikir tadi dia melihat praktek itu secara langsung bisa jelas ya, Bapak Ibu. Terlalu cepat kayaknya, Pak. Terlalu cepat ya? Prakteknya terlalu cepat, Pak ya? Menurut saya sih begitu, Pak, karena kita pakai HP dan laptop, jadi nggak bisa ngikutin tangkap sih, cuman agak cepat menurut saya sih. Oh iya, yang lain mungkin. Tapi kelihatan gambarnya, Pak ya? Kalau bisa bertanya. Tampilan Iya. materi ini yang nggak kelihatan, Pak. Oh, tampilan materi. Ya, tadi tampilan wajahnya Bapak yang kelihatan. Ini wajahnya Bapak, Pak. Kalau materi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Iya Pak, tidak kelihatan Pak. Yang belakangan ini tidak kelihatan. Izin Pak, bisa bertanya? Iya. Kenapa setiap saat itu selalu bunyi rekamanmu sama Asih? Mohon Iya, iya. Bapak Ibu. Halo, mohon maaf. Ya, nanti sesi tanya jawab ada sesi Bapak Ibu. Mohon usul Bu. Halo. Usul kalau boleh itu sekalian kalau menggunakan ini Android, karena saya sendiri kebingungan dengan tombol-tombol seperti kalau yang dijelaskan menggunakan laptop begitu. Oke, silakan. Oh gitu, yang Android ya? Saya bilang dilihat HP. Ini banyak menggunakan laptop atau ini Bu Android HP? Android Bapak, Android. Oke, Android ya. Saya lihat materi Android ini. Halus. Satu kecil. Gerakan. Kelihatan itu. Iya, kelihatan Bapak. Ya, ini yang Android nanti ya. Nah ini. Android. Lihat Bu ya. Kalau kita buka Play Store, masuk ke Google Play dan cari install aplikasi Jitsi, ada di Play Store Bu ya. Tidak. Kemudian ketika sudah terinstall di Android kita, ada Jitsi, tinggal klik buka room ya Bu. Kita buka room. Ketika ada perintah begini, record, kemudian nanti ya. Nah, ini di edit kita pasti ke grup-grupnya. Sementara di sebelah ini ya, di sebelah bentar saya buka di sini. Di sebelah tanda merah itu, tanda telepon itu ada titik 3. Ya.
Iya, Bapak Ibu bisa pilih itu untuk kita mudah menggunakan itu. Di situ ada perintah, kita klik titik 3 itu ada perintah more option. More option itu kita buka, itu ada perintah di situ. Ada admitting password, ketika kita ingin menggunakan password, kita bisa ketik password di situ. Kemudian kita ada juga di atasnya ada start live stream, itu untuk live. Kemudian yang berikut start recording itu untuk record, kita merekam. Kemudian exit file, file itu kita untuk menggunakan peserta kita bisa lihat ini. Ada juga toggle kamera ya, toggle kamera itu kamera belakang. Kamera belakang. Kemudian raise and itu di situ, raise and ya. Itu untuk angkat tangan. Kemudian di atas juga ada invite someone. Kita bisa invite, sambil itu kita bisa invite yang lain. Ya. Ada lagi mungkin di atas itu select to sound. Kita tinggal milih kita menggunakan sound apa, mau speaker ataukah phone ya, speaker. Sebenarnya lebih mudah dan praktis sepertinya menggunakan Android Pak, daripada menggunakan laptop. Jadi sebenarnya sama-sama saja ya. Kemudian di sebelah perintah suara itu ada tanda ketik ya. Kita bisa berbagi chat messenger. Namun kalau kita menggunakan Android hanya terbatas itu aja. Kita tidak bisa menampilkan materi kita. Kalau kita menampilkan materi kita menggunakan toggle kamera belakang. Sambil kita rekam ya, kita foto gitu. Nah, sementara kalau kita pakai Android, kita pakai laptop bisa kita langsung ini. Agak simpel kalau kita belajar Bu ya dari perintah ini ya. Ada tinggal kita buka, kita coba-coba. Kemudian di sebelah itu kalau kita ketik chat ke siapa, kita tinggal berbagi ini bisa atau beritahu di sebelah. Itu ya, kalau saya pikir saya kebetulan lebih senang pakai laptop ya daripada menggunakan Android. Itu Bapak Ibu. Ada lagi? Ada Pak Sudin, ada izin. Ya. Iya, Pak Sudin. Kebetulan yang digunakan ini adalah Android. Jadi apa yang tadi Pak Sudin jelaskan itu memang agak beda dengan yang digunakan di PC. Iya. Kalau di Android itu kan tidak bisa kita mengontrol unmute atau mute. Tetapi kalau di PC bisa dikontrol begitu. Iya betul ya. Kalau di PC ya. Di PC sebenarnya kalau di PC kita di Android itu Pak, kita tinggal klik wajah peserta, terus kita ada tulisan titik 3 itu bisa juga mute ya. Kalau di PC ya, tapi kalau di Android agak susah ya. Iya, betul. Iya betul Pak, tidak ada di sini ya. Iya. Kalau di PC kita bisa kontrol ya, karena ada mute everyone, kita bisa ini. Atau mungkin kita bisa juga mengeluarkan peserta ketika ada peserta yang berisik, kita bisa keluarkan. Atau juga di sini juga kita bisa berbagi messenger ya, set private messenger ya. Kita bisa berbagi tulisannya atau pemberitahuan kepada peserta yang bersangkutan. Contoh ya, saya kirim ke Pak siapa tadi ya, tanya. Itu saya kirim bisa ini ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya. Izin moderator sudah boleh masuk sesi tanya jawab ke?
moderator, ya langsung aja kita langsung praktek ya. Iya Pak, karena tadi dipersilakan jadi sekalian praktek, jadi silakan bertanya. Tadi kan saya sampaikan bahwa nanti ada sesi tanya jawab, cuman karena ada peserta yang menghendaki bahwa sekaligus praktek, sekaligus bertanya. Oke, mungkin tapi baiknya moderator atur boleh karena pasti banyak yang bertanya. Iya Pak, iya makanya tadi. Tapi kita lanjut aja dulu. Saya lihat chat dulu yang mau bertanya. Ya, pakai prosedur angkat tangan ya. Iya. Ada lagi mungkin? Bapak Ibu? Ya, saya yang mau bertanya. Ya ada nih Pak, siapa nih? Nggak kelihatan kodenya, cuma tangannya. Esi. Iya. Pak. Oh, oke. Bisa ada 3 pertanyaan sih. Saya siapkan yang pertama. Kalau tadi mau live streaming itu gimana Pak ya? Live streamingnya lewat desktop. Ya, live desktop. Praktek Pak ya? Ya, saya sambil buka laptop nih. Ya. Live streaming ini Pak. Gimana ya? Jadi saya kirim dari sini ya. Saya tampilkan layar kan? Ya, bentar. Bentar Pak ya, saya tampilkan layar. Bentar. Saya tampilkan layar. Dari sini Pak. Bisa lihat Pak layar saya? Belum Pak. Belum. Sebentar Aldi. Oke, sudah. Dari awal ya, dari sini ya. Sudah langsung pas di live streaming saja Pak. Iya, bentar. Saya belum ini. Saya sudah keluar. Live streamingnya itu Pak di sini Bapak lihat. Saya sudah pas di live streaming ini, cuman untuk masukkan kodenya. Sebetulnya Mbak masuk ke live streaming itu Pak. Iya Pak. Bapak sudah punya akun di ini di YouTube. Oh, itu tinggal copy kah dari sana? Ya, menurut kalau masukkan nanti diminta apa? Akun YouTube-nya. Saya kemarin udah coba tapi belum bisa karena berjam saya belum bisa coba. Oh gitu. Nah, kalau kita punya akun di YouTube, tinggal kita langsung masuk ke situ. Oke. Itu YouTube saja Pak ya, nggak bisa Facebook dan lain sebagainya? Karena yang di situ dimintanya YouTube, saya belum pernah coba. Oh, YouTube saja. Baik Pak, makasih. Yang kedua Pak, saya tanya tadi dibilang untuk merekam harus install apa dulu Pak? Dropbox. Ya. Aplikasi ini Pak, ini. Oh, Dropbox. Iya. Nanti kalau kita sudah install, nanti dia akan muncul kayak gini Pak. Belum kelihatan Pak. Ini. Ada tanda merah di sini tak? Belum kelihatan di saya. Belum kelihatan gambarnya Bapak. Pokoknya kalau kita, karena saya sudah terinstall dengan apa? Saya sudah install aplikasi itu ya. Dropbox, maka secara otomatis ketika kita pilih record itu dia muncul tanda rekaman Pak di sebelah kanan atas. Di titik 3 itu kan ada record. Itu nggak bisa langsung record ya? Nggak bisa Pak. Karena saya harus minta aplikasi harus install itu yang recording. Mohon izin Pak. Iya. Apa lagi? Ini Bapak yang bertanya dan jawabannya ini kita nggak bisa lihat Pak. Mana nih bertanya Pak? Siapa tadi ya Pak? Enggak, maksudnya penjelasannya jawaban dari Bapak itu di monitor kita itu nggak ada. Nggak terlihat ya? Nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan memang. Sebentar ya. Enggak kelihatan Kak Pak gambar saya? Ini baru tapi muka yang kelihatan. Iya. Iya, ini kan pinta lihat saya kan.
Ya. Ya, Pak. Iya, betul, Pak. Makanya kita punya akun di YouTube bisa meletakkan. Kalau kita pengen ya sudah ada rekam. Nah, kalau kita belum punya nggak bisa Pak, kita harus bisa dulu. Oke, drop. Kalau saya kan sudah terinstall dengan Dropbox, ketika klik record begini akan muncul tanda rekaman. Baik. Lagi mungkin saya untuk bisa tidak aplikasi ini memuncul pesan untuk semua yang kayak aplikasi lain itu tiba-tiba muncul di layar misalnya, bisa Pak? Seperti maksudnya kalau aplikasi lain tiba-tiba kayak pesan untuk semua begitu, tiba saat bicara dan muncul di layar, bisa tidak Pak? Bisa kok, itu belum ya, saya belum pernah coba itu. Baik Pak, baik. Biasanya kan cuma pakai Messenger ya. Sudah Pak, makasih Pak, jelas Pak. Ya. Izin Pak. Ya, gini, Bapak mengatakan bahwa unmute pesan. Kalau di Android fasilitas itu sedia seperti tadi ada yang mengatakan. Dengan demikian kita bisa menggunakan fasilitas tersebut. Begini Pak, beberapa kali menggunakan Jitsi ini, kalau saya sebagai pembuat kelas, saya sebagai peserta sudah masuk, saya keluar yang menjadi yang saya coba, serta tidak ikut keluar kelas itu berjalan password. Nah, sehingga kalau saya masuk lagi, saya harus minta password dari peserta yang buat password itu ya. Iya, itu kelemahan itu juga memang dia tidak ini ya, tidak seperti. Iya, betul. Apakah itu sebagai kelemahan Jitsi atau mungkin kita yang belum setting, mungkin ada settingannya seperti itu. Yang saya tahu ya itu kan kelemahan kita ya, kita buat kelas. Makanya bagusnya itu selesai itu ketika kita buat kelas baru, jangan pakai kelas yang lama, kita buat kelas yang baru. Ya tidak bisa pakai kelas yang kita buat sekarang. Kita harus kemudian Recording is on. dengan link yang lain lagi Pak. Jangan kemudian kita menggunakan kelas itu terus-terusan. Ketika kita buat kelas hari ini, maka untuk besok yang lain kita pakai kelas yang baru, pakai link yang lain. Oh, pakai. Oh gitu ya. Artinya ini bagian dari kelemahan Jitsi itu ya Pak ya? Yang saya lihat ke situ. Karena memang dia sepatutnya apa? Tidak ini ya. Dia terbuka gitu. Ya, ada lagi Mbak? Ya. Terima kasih sementara begitu Pak. Silakan Bu Lisa, silakan Bu Lisa yang mau bertanya Bu Lisa. Bu Anastasia itu mau tanya sama Bu siapa? Bu Rosia. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Merauke 0 km Pak. Merauke ya. Saya mau ingin tanya, Jitsi ini berlaku sampai bulan berapa Pak gratisnya? Ya, bahkan saya kurang tahu Pak. Aplikasi untuk Jitsi ini itu berlaku sampai kapan? Gratisnya ini kan gratis, itu berlakunya sampai kapan Pak gratisnya? Ini nggak gratis Pak, maksudnya gratis apanya Pak ini? Aplikasi ini kan dipakai pada saat misalnya ini pada virus corona ini kan? Iya. Ini berlakunya apakah harus ini terputus saat Jitsi ini sudah ada misalnya ada perusahaan yang membooking untuk membelinya?
Nah, tidak Pak, ini memang selamanya Pak, karena memang aplikasi yang sudah lama ya. Hanya pada saat ini saja Pak, ini sudah lama ini. Karena pas lagi booming virus corona dan ada tentuan untuk belajar dari rumah, maka orang beramai-ramai menggunakan aplikasi termasuk Zoom, Webex dan macam-macamnya. Ini sudah ada Pak. Kita baru tahu lah kalau ada hal semacam ini untuk menggunakan. Ini insya Allah seterusnya Pak. Ya, karena kita bisa online. Itu Pak ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Ya Pak Anastasia. Halo? Kan Bu Anastasia, saya mau izin melalui kalau Android itu kita menggunakan toggle kamera belakang. Kamera belakang caranya Bu, saya ya. Ibu bisa lihat ya wajah saya. Wajah Bapak lihat. Lihat ini lihat arah apa? Nah, ini ya arah host ya. Klik ini. Kemudian pilih aplikasi Windows. Kita tinggal pilih aplikasi. Kalau ini aplikasi Windows ini kita menampilkan materi yang kita siapkan dalam bentuk yang lain lah. Nah, kita klik muncul kita share. Kelihatan Bu ya? Materi yang apa penjelasan Bapak belum naik nih. Kelihatan. Ya, ini kalau menggunakan ya. Dari awal Bu. Kalau kita menggunakan PC, kita mengklik ini perintah di sini di sebelah layar. Kita klik, kemudian kita pilih aplikasi Windows, kemudian kita pilih materi yang kita ingin tampilkan. Iya. Kelihatan Bu ya? Ya, bisa Bu ya? Ya. Nah, tapi kalau menggunakan PC, menggunakan Android ya, kita menggunakan GT ya, di sebelah kamera itu. Lu tinggal milih situ, taruh option, dan pilih toggle kamera. Ada situ ya. Ini Ibu menggunakan apa Bu sekarang? Android ya? Saya pakai Android. Jadi titik 3, terus pilih mode option. Kemudian toggle kamera. Toggle kamera. Kamera belakang ya. Oh. Direkam gitu kan? Oke. Ya. Toggle kamera. Coba contoh. Ya. Terus nanti kelihatan saya sudah toggle kamera ini. Ya. Itu kan kamera belakangnya Ibu ya. Iya. Ya. Bisa Bu ya? Dulu banget. Ya. Di mute dulu Pak. Dulu ini. Sorry. Ya, Pak Nur Hasanuddin dari Maroke ya. Hasanuddin. Ya. Menyambung dengan pertanyaan ini tadi, itu yang untuk share screen itu kan saya lihat di sini ada 3 item ya. Iya.
seluruh layar Anda, jendela aplikasi, itu masih fungsinya bisa Bapak jelaskan ya? Iya, kalau yang ini jendela screen kita, kalau yang aplikasi di situ tampilan di bawah ya, yang di bawah layar ini kita. Kalau Chrome itu tabel Chrome yang kita lagi ini. Tutorial kita Pak. Anakku, kota. Iklan. Izin. Iya, jadi gini Pak. Jadi ketika kita pilih share your screen, itu ada pilihan 3 kan, ada your internet screen, ada aplikasi Windows. Aplikasi Windows kita yang di bawah ini ya, yang lagi aktif. Kemudian di sebelah ada di sebelahnya lagi ada Chrome table ya. Ya Pak ya. Chrome table itu yang URL kita yang lagi aktif. Di sini ke sana ada apa ini ada WhatsApp. Bisa lihat Pak ya? Ya. Ada lagi mungkin? Ya, izin Pak. Ya. Gini Pak, terkait yang itu berarti hanya bisa di atau komputer. Nah, sekarang apakah itu hanya muncul untuk kelas, tidak muncul pada peserta? Nah, kemudian apakah ketika logikanya kan kalau dia misalnya di kelas buat remote, berarti semua peserta menekan atau berbicara tanpa izin si buat kelas kan? Iya. Kalau sepanjang yang kita ikuti 3 hari ini kan mungkin tidak menggunakan itu ya, fasilitas itu ya, sehingga semua peserta bisa bicara begitu ya. Nah, tidak demikian, saran saya ya harus seperti itu supaya tidak bertabrakan bicaranya gitu Pak. Terima kasih. Iya Pak. Iya, peserta di mute ya, kayak gini di mute peserta. Jadi cuma kedengaran suara pembicara gitu ya. Ya, setelah itu nanti dia tekan lagi. Ya. Tadi saya sengaja saya mute. Ada lagi mungkin Pak Tarmin? Bu Tarmin, Pak. Bu Tarmin. Silakan Bu Tarmin. Iya, makasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Dari mana nih? Ini kan saya mau nanya, ini saya coba menggunakan Android sama PC, tapi kalau di Android voice-nya bagus, cuman saya coba setting mengikuti PC ini, saya kasih mute speakernya tapi nggak bisa ya Pak. Sementara saya atur di setting juga nggak bisa. Itu efek apa ya Bapak? Mohon ininya. Di mute speaker yang di mana Bu ya? Di PC atau di ini? Kalau di PC saya mute ini nyalakan mikrofonnya nggak bisa, malah error obtaining microphone permission gitu. Jadi nggak ada izin dari mikrofonnya gitu, nggak bisa. Ibu pakai Windows itu disetting dulu berarti Bu speakernya Windows. Oke, bantu dulu Pak ya, maksudnya supaya ini saya coba setting yang muncul itu di sini kan ada toolnya device, profil, kalender sama more. Sedangkan di device ini kan ada kamera itu HP webcam, terus mikrofonnya itu permission not guaranteed gitu, tidak ada izin untuk ininya speakernya. Berarti ini tombol apa? Kemarin itu kalau itu dari bawaan Windows yang tadi disetting dari itu. Oke. Windows 10 atau Windows 7 disettingnya. Kemudian ada juga peserta ketika masuk nggak bisa begitu, ini disetting dulu baru bisa kedengaran suara. Benar. Oke. Makasih Pak. Windows 10 Bu ya? Windows 10 atau Windows berapa? Kayaknya bukan Windows 10 saya punya ini. Berarti dia harus Windows 10 ya Pak ya? Enggak juga Bu, biar bukan, tapi disetting dulu Bu. Enggak juga, disetting aja ya? Iya, nanti setting Windows Pak ya? Iya, nanti coba Ibu buka-buka dari Google, itu bisa. Oke. Sekarang udah mudah kan gampang. Ada lagi mungkin ya? Ya, ada dari Bu Olivia Pak. Silakan Bu Olivia. Bu Olivia dari? Halo Bu Olivia. Ya, saya Ibu Olivia. Terima kasih Bu Sri. Saya kebetulan rekannya Bu Sri di SMA Negeri 1 Biak. Orang Biak ya. Saya satu tempat kerja dengan Bu Sri Kandi kebetulan. Yang mau saya tanyakan tadi di share
untuk kita share itu kan ada 3 pilihan ya Pak. Ya. Ada your entire application Windows sama Opera Tab. Itu kalau seandainya misalnya nih saya punya PPT yang mau saya share, kemudian tersimpan di laptop saya, itu berarti saya ke aplikasi Windows. Iya. Atau bagaimana? Ya, kemudian tadi ketika saya coba itu tampilannya kok artinya gini, coba saya minta tolong kalau misalnya dibuka kira-kira tampilannya akan seperti apa, karena ketika saya buka itu share hanya muncul seperti apa ya, ada tapi tidak muncul ininya gitu, jendela Windows-nya itu nggak muncul. Apa ada yang harus dilakukan dulu gitu, atau PPT-nya mungkin kita simpan di mana dulu biar bisa ke share atau bagaimana gitu. Itu di kalau dia muncul berarti kecil Bu, itu besar. Oh, itu ada di bawah, itu ada di bawah jendela PPT itu ada itu kan di 100% gitu, di zoom ke sebesar aja itu kelihatan. Enggak, maksudnya setelah kita klik aplikasi Windows, kita kan klik aplikasi Windows. Ya. Itu otomatis akan muncul jendela Windows gitu ya, karena saya klik kok nggak muncul gitu, makanya saya tanyakan. Iya, ketika kita klik jendela Windows, tapi kita aktifkan dulu PPT kita Bu ya. Aktifkan dulu di layar. Oh, dibuka dulu ya. Oke, kita buka dulu. Oh ya, oke. Berarti yang mau kita share tuh sudah dalam keadaan terbuka ya? Ya, terbuka di Windows. Itu lebih mudah supaya kan. Oh ya, oke. Berarti semua aplikasi yang misalnya entah PPT atau mungkin apapun bentuknya seperti video dan lain-lain berarti harus terbuka dulu. Ya, kalau video dari share dari perintah ini di sebelah yang sebelah kiri ya? Yang dari screen kita. Enggak, kalau video kan dari sini Bu. Ibu lihat ini, video dari sini Bu. Iya. Share video. Nggak kelihatan. Nggak ada tampilan di layar. Di layar nggak ada tampilan. Ini kalau dari kalau video jalan Bu, itu share ini bentar. Tidak kelihatan. Bentar. Maaf ya, Pak, tidak kelihatan. Share screen dulu Pak Sudin. Kelihatan nggak? Belum nampak. Nampak. Ini lagi screen ini Bu. Nggak kelihatan? Iya, lagi proses. Mulai proses. Ya. Sudah? Belum Pak. Oke gitu, jadi intinya berarti file yang mau kita share harus sudah dalam kondisi terbuka ya Pak, tinggal langsung di share aja gitu, di terbuka. Oke, saya kira kita harus browsing dulu gitu, browsing memilih gitu, enggak ya, berarti langsung harus terbuka ya. Itu ada di sebelah Bu, kalau kita lagi online kita pakai browsing berarti kita di sebelahnya, promptable itu ya. Enggak, maksud saya kita browsing file kita di laptop. Kalau itu kan kita browsing online ya. Kalau itu kita browsing online. Kalau yang di tab itu ya. Kalau di Windows itu maksudnya misalnya kita punya ada di folder kita gitu, ada di folder kita di laptop. Berarti harus dibuka dulu ya. Iya, lebih mudah kita buka dulu. Iya. Kan semua entah itu PPT, Word dan semacamnya kan kita buka dulu. Tinggal memilih ya. Tinggal memilihnya. Oh iya, oke. Makasih Pak. Penjelasannya ya. Mohon maaf Pak, mungkin apa yang Bapak terangkan tadi, Bapak munculkan terus dipraktekkan supaya kami ikuti juga. Kalau percakapan seperti itu kami nggak ngerti juga. Mohon maaf Pak. Ya sebenarnya cuma jaringan saya agak ini Pak. Ini saya tampilkan ya tadi dulunya. Ya saya ini ya tadi yang digunakan oleh Ibu tadi ya. Muncul ya gambar saya? Belum Pak. Belum. Belum muncul Pak. Belum muncul ya. Jaringan Pak. Iya jaringan. Tapi kalau ada yang menggunakan dua aplikasi, Android sama PC itu bisa langsung dipraktekkan itu. Ya. Belum kelihatan Bu ya. Saya lagi share screen ini.
Belum ya? Belum juga. Belum juga, waduh. Kalau kita menentukan itu posisi kamera yang mau itu harus terbuka. Halo, nggak kedengaran Pak? Mohon maaf kalau dalam posisi kita itu posisi kamera kita dinyalakan dinyalakan tuh Pak kamera kita. Halo, nggak kedengar, suaranya terputus-putus Pak. Suaranya Bapak terputus-putus. Ya, posisi kamera nyala ya. Iya nyala ya. Ya, baru kita share apa yang apa yang sudah kami buka di laptop ya. Iya. Kalau dalam posisi kamera memang nggak bisa keluar. Jadi kalau di ketika kita aktifkan secara otomatis kamera terbuka tuh Pak. Kalau ya secara otomatis karena ini aplikasinya masih ketika kita aktifkan langsung kamera nyala gitu Pak. Oh iya. Iya, otomatis kamera nyala. Ada lagi mungkin? Maaf ini jaringan saya agak lowbat ya Mira. Mungkin ada lagi Pak, mungkin ditanya lebih lanjut tentang pemakaian rekaman itu Pak, supaya mungkin bisa kami buka. Bisa rekaman ya? Ini jaringan saya, halo? Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Ya, kalau kita pengen apa tadi rekam ya? Ya. Kalau rekam kita pilih di apa? Di more option di more action ya yang di PC ya. Kemudian kita pilih recording. Recording ini Pak kalau kita pengen rekam kita download aplikasi ini dulu. Pembawaan dari ini adalah kita disuruh install aplikasi Dropbox. Ya. Kalau kita sudah punya Dropbox sudah terinstall di komputer, ketika kita buka langsung bisa terkonek. Tapi kalau kita belum punya aplikasi Dropbox di laptop kita, maka dia disuruh untuk install. Gitu Pak. Ketika kita sudah kita klik record, kita klik start recording, maka secara otomatis akan muncul kamera rekaman ya di jendela ini ada jendela disk kita. Ya, ini ada tanda merah di sini. Recording is on. Itu berarti rekam. Ya, ini ada. Bapak. Ya. Recording has stopped. Dan saya seperti kita sekarang lakukan ini, saya bisa rekam ya? Bisa Pak ya, bisa. Oh, tiap anggota bisa rekam ya. Oh, jadi bukan berhenti aja ya, umpamanya sebagai host yang punya hak. Karena saya coba di sini Pak, ini dimatikan Pak. Apakah memang secara otomatis atau dan dimatikan Pak, masing-masing kita bisa rekam Pak. Oh iya, oke, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin? Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya berikutnya. Ini jaringannya mulai lelet. Ada lagi mungkin? Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Ya. Silakan Halo. Pak. Izin Pak Sudin. Iya Pak. Pak Heri. Pak Heri lagi ya? Iya Pak. Dari tadi saya dengarin semua penjelasan Pak Sudin. Terima kasih informasinya. Hanya saja tadi Pak, saya coba-coba untuk live stream dengan
menggunakan Android. Ya, jadi begini. Yang saya coba tadi pelajari di dalam live stream itu sendiri, itu kan ada istilahnya wajib menggunakan Android 5.0 atau iOS 8 Plus. Iya. Iya, jadi kalau HP-nya Android 5.0 dan atau iOS-nya 8 itu mungkin bisa ya. Iya, menggunakan Android. Iya. Ya, walaupun kita install Dropbox juga, tetap juga bisa live stream. Saya coba tadi live stream juga langsung connect ke YouTube. Saya kasih connect ke channel YouTube saya dan saya live streaming has stopped. Nah, ini baru ada pemberitahuan live streaming is done. Iya, Bapak punya itu ya? Iya. Iya, yang itu semua izin semua. Ya, demikian Pak. Betul Pak, ya betul. Saya lihat tergantung HP-nya juga ya. Ini saya punya suara, jaringan saya agak kurang bagus ini Pak. Suara Bapak terputus-putus ini. Benar, iya. Karena Bapak punya suara bergema-gema. Iya, betul. Siapa yang lagi live ini? Pak Diri ya? Halo? Kedengaran suara saya? Terdengar Pak. Ya. Ada lagi mungkin tadi bagus ya dari Pak Heri ya? Dan juga? Kedengaran Pak. Iya, memang tergantung kamera juga Pak ya? Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ini sudah jam hampir 12, sebelum Jumatan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Halo, saya lagi. Halo. Halo, ada lagi yang bertanya? Halo. Iya, siapa yang siapa ya? Ya, Ihsan Fikro. Iya, Pak Ihsan, silakan. Ya, tadi disebutkan tentang penggunaan agenda. Itu berarti itu sama. Iya, Pak. Cara manfaatnya itu apa ya? Ya, langsung ditutup nanti ya, Pak. Iya. Saya Pak ya. Suara Bapak terputus-putus Pak. Ulang coba Pak. Oh, itu kegunaan daripada agenda itu Pak. Satu hal. Halo, ulang Pak. Apa kegunaan dari apa? Agenda atau kegunaan dari agenda Pak. Tidak kedengaran Pak, putus suara saya. Putus suaranya Bu. Halo Pak. Bisa ditulis di Iksan? Oh, siap. Baik. Ya, dicat aja Pak Iksan ya. Dicat aja. Ada lagi mungkin selain Pak Iksan, nanti dicat aja Pak Iksan. Sepertinya sudah bisa semua ini Pak. Karena sudah bisa ya, sudah mulai main. Setelah ini tinggal praktek. Bu Lisa? Ya, Bu Lisa. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Bu Lisa. Pagi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini Bapak, mungkin saya memberikan sedikit saran atau sekalian mungkin pertanyaan juga.
kita berperan sebagai guru berarti kalau boleh kita menggunakan laptop karena kita membuat suatu slide untuk presentasi atau memberikan pembelajaran kepada siswa. Jadi lebih baik kita sebagai guru itu kita menggunakan laptop, nanti siswa yang menggunakan HP. Terus yang kemudian yang kedua apa? Kita sebagai guru begitu kita masuk ke kolom untuk chat di sini atau ke aplikasi ini, pertama kita harus menguasai yang pertama bahwa siswa itu mendengarkan kita sebagai guru sehingga tidak ada suara tumpang tindih kiri kanan, terus seenaknya mereka mau mute atau unmute kan itu sangat mengganggu Bapak. Jadi apalagi ada satu pertanyaan siswa, terus yang lain mau bertanya lain, jadi kita jadi bingung untuk menjawabnya. Mungkin di sini Bapak dari ada titik 3 itu Pak. Iya. Nah dari setting itu kan ada di situ yang more itu ada yang di moderatornya ada everyone start mode dan everyone follow me. Nah dari kolom 2 itu yang di chat kemudian kita centang lalu di OK. Iya. Gitu Pak. Ya betul Bu. Karena saya sudah menggunakan aplikasi ini kepada siswa. Terus yang kedua mengenai share yang tadi disampaikan itu, kita sebelum membuat kita sudah membuat slide atau apa materi yang akan kita sampaikan kepada siswa, kan kita tidak berbicara aja, ada yang materi kita sampaikan seperti Bapak sampaikan tadi. Nah mungkin ada Ibu tadi yang bertanya, nah di situ Bapak ada sempat memberi slide itu kepada kami. Nah mungkin di situ Bapak bisa bagaimana cara menyampaikan kan? Tidak mungkin kalau saya belum mempelajari lebih lengkap lagi yang saya tahu, tidak mungkin kita megang kamera terus Pak. Tapi bagaimana di situ ada yang namanya share itu Pak, yang dari di sebelah tanda kanan itu tangan. Iya. Nah itu Pak. Nah kemudian yang dari tadi juga saya sudah angkat tangan terus, artinya kita belajar siswa bahwa kita tidak amburadul gitu. Tapi bagaimana dari angkat tangan terus guru kemudian klik yang di tanda tangan itu nanti baru di mute kan dia punya speak mikrofonnya. Nah kemudian dia berbicara, yang lain mendengarkan. Nah di situ interaksi antara guru dan siswa itu aja. Betul. Gitu Bapak. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya. Buat teman-teman kita pembelajaran buat aturan dulu, aturan dan kesepakatan bersama. Yang halo Bapak, mungkin masih ada satu lagi yang mengenai password yang tadi ada sempat Pak Guru tanya juga, bagaimana kalau kita sudah keluar terus siswa membuat password lagi, terus nanti akhirnya kita guru harus minta password sama siswa tersebut. Tadi ada satu Bapak yang bertanya. Kalau kita kan sempat buat kelas yang tidak siswa buat, dan password yang kita berikan juga kepada siswa, kita yang memberikan kepada siswa. Tapi siswa tidak membuat password lalu memberikan yang kita buat kelas yang tadi, contohnya kelas daring 2020 misalnya. Nah itu yang punya guru bukan siswa. Dengan cara kita memberikan password di sebelahnya tanda titik 3 itu ada tanda i kecil itu. Nah di situ kan ada passwordnya itu Pak Ibu klik add password, kemudian setelah klik add password diketik baru enter. Kalau tidak di enter otomatis passwordnya tetap tidak terganti. Tapi kalau kita harus tekan enter dulu baru passwordnya terganti. Nah itu link itu yang akan dengan password yang akan kita berikan kepada siswa. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu ya, ini membantu. Ya, saran saya juga kalau lebih aman juga ketika kita buat kelas, dengan kelasnya terus yang berikut tadi juga sempat dibuat di awal kalau kita buat kelas forum baru seperti ini, maka kita buat aturan juga buat siswa kita ya. Aturannya siapa yang harus bicara, siapa yang harus ini. Tidak ada yang bandel, tinggal kita ini saya bilang out. Kalau di sini kick out ya. Ya, itu terima kasih Bu ya, Bu Lisa. Ya. Izin Pak Sudin. Ya, Pak Heri ya. Iya.
Pak Sudin, izin tadi kebetulan tadi Ibu Lisa menyampaikan tentang perangkat yang digunakan untuk seorang guru. Jadi ini kan zamannya stay at home. Iya, jadi bebaslah menggunakan, ya jangan nanti Ibu Lisa punya pendapat bahwa guru harus pakai laptop. Ya memang itu sudah kewajiban sebenarnya. Ya, saran Pak Tapi ya. iya, tapi ngomong-ngomong saya juga belum kenal Ibu Lisa di Jayapura kan? Salam hormat Ibu Lisa. Baik, Pak Heri. Iya. Teman-teman nggak ada yang menampilkan wajah jadi. Kebetulan yang saya tahu nama ini tetanggaku juga kayaknya ini orang Jayapura ini. Iya Pak Heri ya. Yang lain mungkin? Iya, jadi begini Pak. Maksud saya begini tadi. Itu yang dijelaskan sama Ibu Lisa itu penjelasannya tentang cara menggunakan Jitsi Meet dengan menggunakan laptop. Yang tadi Ibu Lisa sampaikan itu di Android tidak ada. Iya, betul Pak. Makanya lebih familiar yang mana tergantung gurunya gitu loh. Oke, demikian. Iya, terima kasih Pak. Tapi kalau saran Bu Lisa juga bagus ya, jangan kita jadi guru kita pakai ini ya, pakai PC ya, atau laptop lebih ini. Karena kita bisa menampilkan semua wajah murid-murid kita Pak ya. Saya mereka lagi berenang sambil belajar gitu loh Pak, dan ditampilkan wajahnya. Repot ini kalau gini. Lagi. Baik Pak Sudin, waktu kita tinggal 3 menit. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Ada lagi silakan Bapak Ibu, belum closing. Punya saya di chat. Ya Pak Isan. Oh, Pak Isan. Disuruh chat, ya Pak. lihat-lihat. Ya Pak Iksan. Fungsi kalender itu Pak. Itu saya sudah chat itu, sudah dilihat. Ya di kalender ya tadi pengen Bapak bilang ya. Iya. Fungsi kalender. Kalender itu kalau dibuat, kalender maksudnya kita menyelesaikan tanggal berapa kita rapat. Bukan ini pas. Oh, rapat 2 hari berikutnya baru tinggal buka 2 hari berikutnya kalender karena ditentukan kalendernya. Iya, cara ininya bagaimana Pak? Itu saya lihat itu ada yang mesti di edit ya, bisa dipraktekkan. Ada kalender yang saya buka di gitu ya. Kenapa ya? Saya lihat coba tadi. Oh maaf Pak, mungkin sudah waktu juga, nggak apa-apa lah. Yang penting sudah ngerti manfaatnya. Mungkin saya mau Tunggu. Ya, nanti Bapak coba ya, coba di masuk di sini nanti yang pertama selama. Ya. Oke. Pak Isan pakai laptop atau pakai PC? HP. Ini saya pakai PC Pak. Cuma HP kayaknya nggak bisa dua-dua nyala. Oh gitu ya? Kayaknya nampak ada story-nya dulu. Oh iya, ya udah Pak. Nanti sebentar coba ini ya Pak Isan praktek ya buka. Di sini kemudian lihat kalender. Itu kalender ditentukan kapan kita rapat. Bisa besok 2 hari dari sekarang kita bikin. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ya, izin Pak. Gini Pak, menyambung kalender itu, apakah ketika kita sudah membuat tanggal kapan kita rapat, sehingga kemudian misalnya saya buat nama roomnya atau saya buat link roomnya, saya bagi sebelum waktunya, sebelum tanggal yang saya buat. Apakah ketika anak mencoba masuk ke dalam link yang saya berikan, mereka tetap masuk atau tidak akan masuk sebelum tanggal? Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk Pak, karena kita sudah setting tanggalnya, Pak. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Gini Pak, ini sekalian ini tapi tidak berkaitan dengan Jitsi, boleh?
Boleh nggak apa-apa, kita sekalian kita sering-sering di sini. Terkait dengan kegiatan kita boleh? Iya Pak, nggak apa-apa ya. Begini Pak, nah ini usul. Kalau sepengetahuan saya, mungkin ini hari terakhir kan? Kalau saya tidak salah. Iya, hari terakhir Pak ya. Iya, usul saya mungkin nanti panitia ketika penerbitan sertifikat, karena saya belum lihat dibahas itu, terkait surat pemanggilan Pak. Artinya panitia tolong membuat surat pemanggilan supaya kami bisa membuat surat penugasan, supaya nanti dilampirkan dengan sertifikat itu yang bisa mungkin teman-teman yang ASN bisa untuk pengumpulan pangkat. Terima kasih, itu saja. Recording is Oh, on. pakai surat pemanggilan gitu Pak ya? Untuk Iya, peserta. dasar untuk membuat tanda. Pak, langsung dapat sertifikat aja. Iya. Terima Tapi kasih. biasanya yang kita lakukan tuh langsung Pak sertifikatnya langsung dapat surat panggilan, karena ini jejaring webinar ya di dunia maya, jadi nggak usah pakai panggil-panggil Pak. Itu kan awalnya ada pendaftaran itu Pak, ya kan? Nah itu kan sudah terjadi 50 peserta kan atas dasar itu buat surat pemanggilan. Kemudian Berarti kita buat ini saja Pak, buat kolektif ya, pemanggilan kolektif dengan surat pendaftaran itu ya, pengantar begitu Pak ya. betul supaya kalau bisa keluarkan surat penugasan Pak, begitu. Begitu ya. Terima kasih. Oke. Ya makasih Mbak Nanti, itu Ustaz bagusnya. Ada lagi mungkin? Ya, baik Pak Sudin, kita tutup. Ya. Mungkin Silakan. Ya, lupa yang tertera di saat dan tidak juga ada surat hilang. Recording is on. Iya. Bapak Ibu kita testing dulu baru nanti silakan mau lanjut. Ya, kita tutup dulu ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk luruskan tadi yang terkait dengan surat undangan. Itu dimanapun setiap webinar ataupun setiap workshop pelatihan memang harus disertakan surat undangan untuk bagi peserta. Jadi mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan itu memang seharusnya sudah harus disediakan oleh panitia. Surat undangan itu harus menyertai kepada sertifikat. Kadang setiap pelatihan nasional yang secara daring ataupun itu memang seperti itu. Setiap pelatihan yang saya ikuti memang disertakan dengan surat undangan. Terus memang kewajiban setiap kegiatan memang harus ada seperti itu, gitu. Entah itu peserta mau minta atau tidak, itu memang sudah disediakan, gitu. Ya. Recording is on. Itu nanti setelah closing kita ramah-tamah lagi, silahkan mau sharing apa lagi silahkan, kita tutup dulu ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini saya persilahkan kepada Pak Sudin. Recording has stopped. Ya baik Bapak Ibu sekalian, selama kita langsung tutup ya.
alhamdulillah kegiatan kita pada 3 hari secara berturut-turut telah usai. Saya berharap kegiatan ini tidak sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Ini bukan pertama kali dan terakhir kali. Setelah ini mungkin ada di antara Bapak Ibu dalam grup ini yang punya keahlian di bidang IT atau punya pengalaman apa saja. Boleh kita berbagi, boleh kita buat kelas lain, daring yang lain ya, dengan mungkin dengan web atau mungkin dengan Zoom atau mungkin yang lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita. Jadi ya, terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu telah bergabung di grup ini, dan kami juga mohon maaf yang sebesar apabila dalam pelaksanaan penyampaian materi ini, materi dari awal hingga akhir pengurangan, mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ada yang tensi tinggi ya kayak kemarin hari kedua ya. Saya mohon maaf. Saya sangat berterima kasih dan sangat berbangga bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Iksan, ada Pak Heri ya, dan teman-teman sekalian tidak saya bisa sebutkan nama satu ya. Jadi setelah ini mungkin kita bisa ketemu di dunia maya ya, via Facebook mungkin, bisa di WA mungkin nanti di kelas-kelas daring yang lain ya, insya Allah akan dipandu lagi dari host-host kita yang lain ya. Dan saya juga buka kesempatan Bapak Ibu ya, boleh kita join ya, kerja sama ya, bisa belajar lagi yang lain ya. Dan saya berharap kegiatan kita ini akan berlanjut di lain waktu dan lain kesempatan ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu dengan mengucapkan alhamdulillah saya menutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, demikianlah acara Vikon pelatihan online di Provinsi Papua. Saya ucapkan dan saya dan juga panitia mengucapkan terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kesalahan sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Bu Sinca mungkin? Halo, Bu Sinca, selamat siang. Bunda Sinca, silakan Bunda. Assalamualaikum Bu Sinca. Iya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Videonya. Ya, terima kasih kepada Sudin yang telah menutup kegiatan daring kita pada siang hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu yang telah berpartisipasi ikut aktif di dalam pembelajaran daring ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudin tadi, kita berharap bahwa ke depannya kita akan sering bertemu dengan aplikasi-aplikasi yang berbeda insya Allah. Saya pribadi juga atas nama seluruh pengurus IGI wilayah Provinsi Papua mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan mohon maaf untuk semua kekurangan. Insya Allah pertemuan berikut kita akan memperbaikinya. Saya berpesan tulis grup karena di situ kita akan komunikasi tentang sertifikasi kita. Saya kira demikian pemberitahuan saya. Salam sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.